Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Jadi, hari ini saya ingin membahas materi tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Toleransi sangat penting dalam kehidupan manusia, baik itu dalam berkata-kata ataupun dalam bertingkah laku. Inti dari toleransi sendiri yaitu tentang bagaimana kita sebagai manusia bisa menghormati pendapat pihak lain, sikap pihak lain, dan ajaran pihak lain, yang gunanya untuk menjembatani kesenjangan di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Dalam kata lain, toleransi ini adalah mundur selangkah demi mencapai hubungan yang harmonis. Mundur tetapi tidak mengorbankan prinsip. Toleransi juga bisa menjadi awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru malah perbedaan itu harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Di negara kita sendiri yaitu Indonesia, diketahui memiliki jumlah penduduk sekitar 273 juta jiwa yang memiliki perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, cara pandang, perilaku, dan pendapat yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan ini, diharapkan manusia bisa mempunyai sikap toleransi terhadap segala perbedaan yang ada dan berusaha untuk hidup rukun, baik itu individu dengan individu, individu dengan kelompok masyarakat, serta kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan dalam Al-Quran surah Yunus ayat 40 sampai dengan 41 yang berbunyi, وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. Pada ayat 40 Quran surah Yunus, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan mengikutinya serta memperoleh manfaat dan risalah yang disampaikan. Tapi ada juga yang tidak beriman dan mereka mati dalam kekafiran. Sedangkan pada ayat 41 Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan kepada Rasul-Nya bahwa jika mereka mendustakanmu, katakanlah bahwa bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Kalian berlepas diri dari apa yang aku kerjakan, dan aku berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan tidak pernah zolim. Bahkan Dia memberi kepada setiap manusia sesuai dengan apa yang diterimanya. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض
فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nafsu. Dengan nafsu tersebut, manusia dapat merasa benci dan cinta. Dengannya pula, manusia bisa mencapai kesempurnaan ataupun kesengsaraan. Dengannya pula, manusia bisa melakukan persahabatan dan permusuhan. Permusuhan berasal dari rasa benci yang dimiliki oleh setiap manusia. Sebagaimana cinta, benci pun berasal dari nafsu yang harus bertumpu di atas pondasi akal. Permusuhan di antara manusia kadang ada karena kedengkian pada hal-hal duniawi. Terkadang pula, permusuhan ada dikarenakan dasar ideologi dan perbedaan keyakinan. Pada ayat tadi menyinggung tentang sebuah prinsip sosial, yang dimana masyarakat bagaikan sebuah tubuh, sedangkan individu masyarakat merupakan anggota tubuh tersebut. Apabila salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka anggota tubuh yang lainnya juga ikut merasakan sakit. Begitu juga apabila seseorang berani mencemari tangannya dengan darah orang yang tidak berdosa, maka pada hakikatnya dia telah membunuh manusia-manusia lain yang tidak berdosa. Dalam Quran Surah Al-Ma'idah Juz 5 ayat 32, terdapat 3 pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, nasib manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain, seperti mata rantai yang saling berhubungan. Oleh karena itu, jika sebuah mata rantai terputus, akan menyebabkan musnahnya sejumlah besar umat manusia. Yang kedua, nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Pembunuhan seseorang dengan maksud jahat merupakan pemusnahan sebuah masyarakat. Tetapi keputusan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap seorang pembunuh dalam rangka qisas merupakan sumber kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia, seperti para dokter, perawat, dan polisi, harus mengerti nilai pekerjaan mereka, yang mana menyembuhkan atau menyelamatkan orang yang sakit dari kematian bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Salah satu tugas kita sebagai manusia adalah menjaga ketentraman hidup dengan cara mencintai orang-orang yang berada di sekitar kita. Dalam artian, kita dilarang melakukan perilaku-perilaku yang dapat merugikan orang lain, termasuk menyakitinya dan melakukan tindakan kekerasan kepadanya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.